Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan seputar integral. Apa sih itu integral? Seperti yang kita ketahui, setiap operasi itu memiliki kebalikannya masing-masing, seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, maupun pangkat dan akar. Untuk integral sendiri, integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam arti kata lain, integral merupakan antiturunan dari operasi hitung diferensial. Integral terbagi menjadi dua, yaitu ada integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu sendiri merupakan integral yang tidak memiliki batas atas, bawah, dan atas. Nah, integral tak tentu merupakan bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Bentuk umum dari integral tak tentu ini adalah integral fx dx sama dengan fx tambah c. Untuk yang kedua ada integral tertentu. Nah, integral tertentu sendiri merupakan kebalikan dari integral tak tentu, yang dimana integral tertentu ini sudah diketahui nilai batas atasnya dan batas bawahnya. Bentuk umum dari integral tertentu merupakan integral dari fx terhadap dx batas atas a sampai b. Nah, dalam integral sendiri terdapat dua metode untuk menyelesaikannya, yaitu ada metode substitusi dan parsial. Nah, metode substitusi adalah salah satu metode untuk mencari integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lebih singkatnya, metode substitusi dapat dilakukan uji coba dengan melihat apakah fungsinya memiliki hubungan satu sama lain. Sedangkan metode parsial sendiri merupakan kebalikan dari metode substitusi, yang dimana jika turunan dari fungsi A tidak sama dengan fungsi B, atau dapat disimpulkan bahwa metode parsial merupakan metode yang jika fungsinya itu tidak memiliki hubungan satu sama lain. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal seputar integral. Nah, yang pertama ada bentuk umum dari integral, di mana integral x berpangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Jadi ini adalah bentuk umumnya, dan berikut adalah contoh soalnya. Misalkan di sini ada integral x pangkat 5 dx, maka langsung saja 1 per, nah diketahui di soal di sini adalah 5. Berarti kita masukkan nilai n-nya sama dengan 5 tambah 1 x, nilai n-nya sama dengan 5 tambah 1 ditambah c. Maka hasilnya adalah 1 per 6 x pangkat 6 ditambah c. Berikutnya ada contoh soal yang kedua, yang dimana bentuknya itu integral 1 per x pangkat 4 dx sama dengan integral x pangkat min 4 dx sama dengan 1 per min 4 ditambah 1 x berpangkat min 4 ditambah 1 ditambah c. Maka hasilnya sama dengan 1 per min 3 x pangkat min 3 ditambah c. Kedua integral ini merupakan integral yang hampir sama fungsi yang digunakan dengan fungsi yang ini. Nah, berikutnya ada integral dengan fungsi yang berbeda, yaitu ada integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. K di sini berarti koefisien. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Integral 8x kuadrat dx sama dengan, nah sesuai konsepnya koefisiennya di luar integral, berarti 8. Koefisiennya tidak diapa-apakan. Nah,
Yang ini kita menggunakan konsep yang seperti ini. Maka 1 per N tambah 1 jadi 3, karena 2 tambah 1. Terus X pangkat 3 ditambah C. Nah, kita kali masuk menjadi 8 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Di sini ada bentuk integral K dx sama dengan Kx ditambah C. Nah, bentuk ini hampir sama saja seperti bentuk yang pertama tadi, tetapi ada perbedaan sedikit. Permisalannya di sini ada integral 7x pangkat 3 tambah 1 dx sama dengan 7-nya tetap seperti koefisien, x pangkat 3-nya seperti bentuk pertama tadi, jadi 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c selalu. Nah, perbedaannya di sini, angka 1 di sini tidak dianggap. Jadi angka berapapun yang ada di sini itu tidak dimasukkan untuk persamaan ini. Nah, kita kali masuk seperti persamaan yang tadi, maka menghasilkan 7 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Nah, itu tadi beberapa bentuk contoh-contoh integral sederhana. Sekarang kita berpindah ke contoh soal integral yang agak rumit. Nah, di sini saya punya contoh soal dua fungsi. Jadi, fungsinya itu integral fx dx sama dengan fx. Oh iya, di sini ada batas a sampai b. Jadi, kalau sudah diintegralkan maka jadinya seperti ini. Pakai nilai mutlak. Jadi, hasilnya itu seperti ini. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya di sini ada integral 3x pangkat 3 dx. Batas atas 2 sampai 3. Nah, caranya sangat mudah, ini langsung saja, berarti 3/3 x pangkat 3. Nah, harganya di sini berubah menjadi harga mutlak. Nah, nilai B-nya ini 3 pangkat 3 dikurang nilai A itu 2. Nah, 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27 dikurang 2 pangkat 3 berarti di sini 8. 27 dikurang 8 hasilnya 19. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya, dimana ketika dia batas atasnya sama, misalnya seperti ini, itu akan menghasilkan 0. Mari kita buktikan. Nah, misalnya di sini ada integral batas atas 4 sampai 4. Kita langsung masukkan nilainya, misalnya 3x kuadrat dx. Berarti di sini x pangkat 3 batas atas 4 sampai 4 sama dengan nilai B-nya 4, berarti dikurang nilai A-nya juga 4. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 4 pangkat 3 itu 64 dikurang 64 sama dengan 0. Berarti terbukti untuk fungsi yang ini dapat dibuktikan langsung dengan nilai 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, di mana ini ketika sebuah integral itu di dalamnya ada trigonometri. Contoh soalnya misalnya integral x cos x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara kita harus mencari dulu u, du, dan dx-nya. Nah, untuk mencari u dan du itu sangat mudah. Untuk mencari u langsung kita ambil ini gx. Berarti x kuadrat ditambah 1. Nah, untuk mencari du, turunan dari
U sendiri, berarti 2x dx. Nah, untuk mencari dx-nya berarti du per 2x. Langsung saja, untuk fungsi yang ini untuk integral yang ini bisa diselesaikan menggunakan fungsi integral f gx. Fx dx sama dengan integral fu du sama dengan fu ditambah c, melainkan u itu sama dengan fungsi gx. Maka langsung saja kita selesaikan. Berarti integral x cos x pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan integral cos u seperdua du. Nah, untuk cos sendiri jika diintegralkan maka akan menghasilkan sin. Seperduanya kita kedepankan menjadi seperdua sin u ditambah c. Maka hasilnya adalah seperdua sin u itu fungsi dari gx. Nah, fungsi dari gx sendiri adalah x kuadrat tambah 1 ditambah c. Selesai. Baiklah, di sini saya punya contoh soal selanjutnya yang dimana 4x ditambah 2 per x ditambah 1 x dikurang 2. Nah, untuk menyelesaikan fungsi ini kita harus mencari dulu nilai a dan b nya. Nah, caranya sangat mudah. A itu kita misalkan untuk ini berarti a sama dengan 4 dan x tambah 1, berarti posisi di sini. Terus untuk nilai b nya itu berarti yang ini, yaitu 2 dan x min 2. Nah, kita langsung saja, ketika kita mau mencari 4x tambah 2, itu berarti kita kali silang antara a dan b. Nah, a itu berarti di sini kita masukkan nilai a. Kita kali silang dengan ini, x min 2 ditambah b x tambah 1. Jadi untuk mengali silang itu caranya seperti ini, x tambah 1 ditambah b x min 2. Ini kali sini, ini kali sini, maka hasilnya seperti ini. Sekarang karena a kali x ax, b kali x bx, maka bisa disimpulkan seperti ini. Min 2 kali a hasilnya min 2a, dan positif b dikali positif 1 hasilnya positif b. Nah, ini persamaan a, ini persamaan b. Karena nilai a sama dengan 4, berarti a ditambah 4, a ditambah b sama dengan 4. Maka ini persamaan 1. Nah, jika seperti ini, rumusnya bisa kita balik menjadi b sama dengan 4 dikurang a. Maka kita menemukan persamaan kedua. Untuk yang di b, min 2a ditambah b menghasilkan nilai b yaitu 2. Berarti ini persamaan 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa saja langsung mensubstitusi persamaan ini, persamaan 2, yaitu memasukkan nilai b ke persamaan ini 3. Nah, jadi langsung saja min 2a kita tambah b sama dengan 2. Karena kita mau substitusi nilai b, berarti b kita ganti menjadi ini. Berarti min 2a kita tambah 4 dikurang a sama dengan 2. Min 2a dikurang a hasilnya min 3a. Ditambah 4 sama dengan 2. Min 3 tambah 4 seperdua
berarti A nilainya 1/2. Sekarang untuk mencari nilai B berarti kita menggunakan persamaan ini. B sama dengan 4 dikurang A. Karena nilai A sama dengan 1/2, berarti langsung kita jumlah 4 kali 2 8, 4 kali 1 kali 1 1/2, berarti nilai B sama dengan 7/2. Nah, sangat mudah teman-teman. Sekarang kita sudah dapat nilai A dan nilai B. Nah, kita langsung berpindah ke cara menyelesaikannya, juga sangat mudah. Di sini langsung kita masukkan integral yang pertama, yaitu 4x ditambah 2 per x ditambah 1 x dikurang 2 dx. Sangat mudah teman-teman. Kita pecah menjadi A dan B. Nilai A tadi kita ketahui 1/2 per x tambah 1 dx. Ditambah nilai B yaitu 7/2 per x dikurang 2 dx. Nah, langsung saja kita keluarkan nilainya, yaitu 1/2. Karena ini bagi menjadi ln dengan nilai mutlak x tambah 1, nilai mutlak ditambah c. Ditambah 7/2 ln nilai mutlak x dikurang 2 ditambah c. Jadi hasilnya untuk persamaannya ini kita harus selesaikan dengan cara A dan B. Nah, di sini saya punya contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal integral yang akan kita selesaikan dengan metode substitusi. Misalkan di sini ada integral 3x min 8 pangkat 2 dx. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari nilai U, mencari hubungan du terhadap dx, dan mencari nilai dx. Nah, caranya sangat mudah. U di sini nilainya yang ini, berarti langsung saja 3x min 8. Turunan 3x min 8 sama dengan 3, berarti kalau mau mencari dx tinggal kita balik. Dx sama dengan 1/3 du. Seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk untuk cara menyelesaikannya, yaitu integral U. Karena ini nilai U berpangkat 2. Kita kali sama dx, nilai dx di sini sama dengan 1/3 d. Sama dengan U kita keluarkan dari integral, maka hasilnya 1/n tambah 1, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. U pangkat n tambah 1 sama dengan 3. Dikali 1/3, tidak pakai du lagi karena sudah tidak menggunakan integral, melainkan menggunakan c. Nah, setelah itu kita langsung kali masuk 1/3 kita kali dengan 1/3, yaitu 1/9. U pangkat 3 ditambah C. Nah, karena nilai U kita ketahui, maka kita substitusi. Menjadi 1/9 3x min 8 menggunakan pangkat di sini, pangkat 3 ditambah C. Jadi seperti ini. Sekarang kita masuk di contoh soal yang kedua, tetapi ini cara menyelesaikannya juga masih menggunakan metode substitusi. Yang dimana misalnya di sini ada integral akar 2x min 4 dx. Nah, langkah pertama untuk melakukan operasi ini itu adalah kita menghilangkan akarnya terlebih dahulu dengan mengganti bilangan ini menjadi bilangan pangkat seperti di soal ini tadi. Caranya sangat mudah. Integral 2x min 4. Karena akar ini jika diubah menjadi pangkat menjadi 1/2 dx. Kita bisa langsung cari ini nilai U, nilai du per dx, dan nilai dx-nya. Sama seperti di contoh soal yang ini tadi. Langsung saja berarti nilai U-nya itu yang ini, 2x min 4, dan nilai du per dx-nya itu turunan dari ini, yaitu 2. Maka dx-nya sama dengan 1/2 d.
Kita selesaikan menggunakan cara yang ini. Maka integral U pangkat yang di sini ini jadi integral U pangkat 1/2 dikali sama dx. Nah, dx-nya di sini 1/2 du. Jadi langsung saja, karena U-nya kita mau hilangkan integralnya, maka kita jadikan 1 per n tambah 1, 1/2 ditambah 1. U 1/2 ditambah 1 dikali 1/2. Karena sudah tidak integralnya, berarti ini sekarang kita tambah C. 1 per 1/2 ditambah 1 menghasilkan 3/2. Di sini berarti U berpangkat 3/2 dikali 1/2 ditambah C. Sekarang ini 1 dibagi 3/2, maka hasilnya 2/3. U pangkat 3/2 dikali dengan 1/2 ditambah C. Nah, jika seperti ini, langsung saja kita kalikan, atau kita lihat dulu apakah ada angka yang bisa dicoret. Nah, ternyata di sini 2 dan 2 bisa kita coret habis, maka tersisa tinggal 1 dan 3. Jadi 1/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, setelah itu kita bisa substitusi kembali nilai U, yaitu 2x min 4 berpangkat di sini 3/2 ditambah C. Maka inilah hasil dari integral dengan fungsi seperti ini. Nah, itulah tadi video seputar integral dari saya. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and bye-bye.